Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Dewan Guru atau calon guru ataupun mahasiswa tingkat akhir dari program studi pendidikan agama Islam dimanapun berada. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau tahapan-tahapan agar Bapak Ibu guru bisa mengikuti PPG PAI. Silahkan simak terus video saya ini. Dikutip dari websitenya Udin Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk sampai ke tahap PPG bagi guru PAI diperlukan beberapa syarat atau harus memenuhi beberapa syarat. Diantaranya yang pertama adalah terdaftar dalam database Simpatika dan Siaga. Kemudian yang kedua, mahasiswa PPG Daljab adalah guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015. Yang ketiga, memiliki kualifikasi S1 atau D4. Yang keempat, memiliki NUPTK atau NPK bagi guru madrasah. Nah, yang kelima, usia saat mendaftar paling tinggi yaitu 58 tahun. Dan yang keenam, guru dinyatakan telah lulus seleksi akademik atau ditentukan melalui mekanisme yang lain. Nah, itulah Bapak Ibu Dewan Guru beberapa syarat untuk sampai ke tahap PPG. Mungkin Bapak Ibu guru masih bingung melihat syarat-syarat tersebut. Nanti akan saya jelaskan satu persatu dari syarat-syarat tersebut yang telah saya jelaskan. Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat tadi ya. Ini syarat yang pertama yang akan saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru PAI khususnya, jadi harus terdaftar di database Simpatika dan Siaga. Jadi kalau untuk Simpatika ini bagi guru madrasah ya. Jadi kalau madrasah MI, MTS, MA, nah itu biasanya punya akun Simpatika. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail dari Siaga. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru harus punya akun Siaga ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara memiliki akun Siaga? Jadi ada beberapa syarat yang harus dibutuhkan untuk punya akun Siaga. Karena dari Siaga tersebutlah nanti kita akan mengikuti tahapan-tahapan PPG. Nah, syaratnya akun Siaga ini yang pertama adalah memiliki SK mengajar ya. Jadi kalau swasta SK-nya dari yayasan, kalau negeri dari dinas ya. Yang kedua adalah KTP. Yang ketiga adalah email Bapak Ibu yang aktif. Nah, syarat tersebut silakan Bapak Ibu langsung bawa ke Kemenak yang ada di kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi untuk operatornya, untuk Siaga ini tidak ada di sekolah atau kecamatan, adanya di Kemenak kabupaten kota masing-masing. Silahkan Bapak Ibu datang ke sana dengan membawa syarat-syarat itu ya. Silahkan temui di bagian pendis operator ya. Kalau sudah didaftarkan oleh operator, maka nanti nomor akun sama password Siaga akan dikirim secara otomatis ke email kita. Nah, tips dari saya ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk mencatat nomor WA ya, nomor WA operator Kemenak tadi untuk keperluan bila ada hal-hal yang ditanyakan atau nanti untuk keperluan verbal ya, data-data yang
kita update di akun siaga nanti kan harus di verbal ya oleh operator. Nah, biar nanti cepat, kalau sudah selesai nanti kita bisa langsung WA bahwa data kita sudah diupdate, mohon untuk di verbal ya. Nah, tahap selanjutnya jika sudah punya nomor akun sama passwordnya, silahkan masuk ke siaga ya. Masukkan nomor akun, kemudian passwordnya, kemudian klik masuk. Kalau sudah masuk atau login ya, nah ini menunya ya, ini menu di dalam siaga. Ini saya menggunakan versi mobile ya, versi HP. Seperti ini menu-menunya, menu portfolio, ada personal, status pegawai, pendidikan, keluarga, sampai nih yang paling bawah nih sampai tukin semuanya. Nah, menu-menu tersebut terutama di menu portfolio ya sama jadwal tugas itu harus diisi dengan lengkap ya Bapak Ibu. Nanti saya akan menjelaskan, menitik beratkan ya pada poin pengisian pada menu portofolio ini supaya kita itu terpanggil di pretest PPG. Nah, saya akan kembali dulu ke syaratnya ya, ke syarat pelaksanaan PPG. Ini dia. Nah, ini syarat tadi ya, ini untuk poin 2. Jadi mahasiswa PPG Daljab adalah guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015 sesuai dengan ketentuan dalam pasal 66 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang guru. Nah, ini harus dibuktikan kita upload datanya di siaga ini Bapak Ibu ya. Jadi buktinya apa? Nomor poin B ini atau poin nomor 2 ini supaya kita bisa masuk terpanggil di PPG. Kalau yang pertama itu adalah pretest dulu, maka ini ya kita klik personal. Ini saya ini dulu ya, klik personal, kemudian ubah data ya, ubah nih. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi menu ini harus kita isi lengkap, dan poin mana yang nanti supaya kita terpanggil, supaya sinkron dengan syarat tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau NUPTK ini sudah otomatis terisi ya. Jadi kita juga harus punya NUPTK ya jika ingin terpanggil sebagai peserta pretest PPG. Kemudian nomor akun, nama lengkap silakan diisi sesuai data yang dimiliki. Nah, ini poin yang terpenting yang ingin saya tekankan adalah ini sesuai syarat tadi. Nih nomor yang B tadi, yang B ya, bahwa mahasiswa PPG Daljab adalah guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015. Artinya apa Bapak Ibu ya?
Artinya apa? Kalau mungkin Bapak Ibu selama ini sudah ngisi siaga lengkap tetapi belum terpanggil-panggil, mungkin ada kesalahan di sini. Mungkin Bapak Ibu ngajar di beberapa sekolah ya. Kemudian yang terakhir misalnya sekolah D, sedangkan sebelumnya pernah ngajar di sekolah A. Sedangkan yang Bapak upload adalah sekolah D. Nah, sekolah D itu padahal Bapak mulai ngajarnya tahun 2017 atau 2018. Maka tidak akan pernah terpanggil ya Bapak Ibu sebagai peserta pretest PPG. Maka yang benar, nah kita upload SK pertama ya Bapak Ibu. SK pertama ketika kita mengajar, kita mendapatkan SK. Saya juga di sini diberitahu ya oleh operator Kemenaknya. Jadi baik dari sekolah swasta, misalnya sekarang ngajarnya di sekolah negeri, akan tetapi sebelumnya pernah ngajar ya, punya SK sebagai guru tetap, baik itu negeri maupun swasta. Swasta biasanya yang mengeluarkannya adalah yayasan. Jadi saya dikasih informasinya atau diberitahu oleh operatornya untuk mengupload SK pertama saya. Walaupun sebelumnya saya pernah mengajar di sekolah swasta. Bahkan saya sekolah swasta juga sekarang di SD ya. Di SD dulu di MTS. Saya upload di MTS ya. Sesuai yang kita ajar itu linier. Nah, ini saya upload SK pertamanya. Ini di nomor SK TMT pendidiknya kita masukkan nomor SK-nya, kemudian tanggal SK TMT pendidik itu kita masukkan tanggal bulan tahun, kemudian kita upload scan SK, unggah scan SK TMT pendidik ya. Ini jadi kalau Bapak Ibu benar menguploadnya atau menguploadnya SK tahun 2015 ke bawah, maka otomatis akan terpanggil. Tetapi kalau Bapak Ibu walaupun pernah mengajar di tahun 2015 ke bawah itu Bapak Ibu tidak mengupload SK-nya, yang Bapak Ibu upload adalah SK mengajar sekarang tahun 2000, misalnya tahun 2021, maka ya Bapak Ibu tidak akan pernah terpanggil sebagai peserta pretest PPG. Nah, itu ya Bapak Ibu yang saya tekankan sesuai syarat tadi, ataupun sebagai calon guru ya. Yaitu memang kalau peraturan pemerintahnya tadi sebelum diubah ya tidak akan pernah terpanggil, karena sesuai peraturan tersebut bahwa ya, peserta PPG adalah guru yang mengajar di tahun 2015 maksimal 31 Desember 2015. Ya, bersabar saja, tunggu, siapa tahu nanti kalau sudah berubah peraturannya, nanti Bapak Ibu sebagai sudah bisa masuk list calon ya. Nah, itu ya poin pentingnya di situ. Jika Bapak Ibu mungkin kenapa saya nggak dipanggil-panggil ya, padahal saya sudah pernah mengajar tahun 2015 ke bawah ya. Mungkin Bapak Ibu uploadnya kurang benar, jadi Bapak upload SK pertama di mana Bapak Ibu mengajar ya pada tahun tersebut. Nah, itu upload ya. Nah, kemudian poin lagi yang paling penting adalah di pendidikan ini. Nah, pendidikan ini yang kita upload ya, pendidikan lengkap dari SD sampai pendidikan kita terakhir ya. Jadi kita isi pendidikan S1-nya.
Jadi kan di syarat tadi nih. Nah, ini yang bagian C ya, memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Nah, kemudian ya, yang poin guru dinyatakan lulus seleksi akademik atau ditentukan melalui mekanisme yang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Maksudnya adalah guru dinyatakan lulus seleksi akademik adalah kita lulus dalam pelaksanaan pretest PPG ya. Nah, untuk tahun 2019 kemarin ya, 2019 kemarin itu passing grade-nya itu 55, nilainya 55. Jadi kalau 55 ke bawah itu berarti belum lulus ya. Kemudian atau ditentukan melalui mekanisme yang lain. Mekanisme yang lain maksudnya adalah biasanya ada perguruan tinggi yang menyelenggarakan perkuliahan PPG secara mandiri atau reguler ya. Jadi siapa saja yang sudah yang sudah lulus S1 bisa mendaftar. Tapi ini tidak semua perguruan tinggi menyelenggarakannya ya. Dan juga tahunnya enggak setiap tahun. Nah, itu ya Bapak Ibu mengenai tahapan-tahapannya ya. Jadi kalau sudah lulus baru kita menunggu kuota di PPG. Nah, ini sendiri nih belum terpanggil ya nih. Mohon maaf Anda belum terdaftar sebagai calon peserta PPG tahun 2021. Padahal ya Bapak Ibu, saya sudah lulus pretest. Tetapi karena kuotanya sedikit dan nilainya juga masih banyak yang di atas ya. Pengalaman kemarin tahun tahun ini ya, yang diambil itu nilai 70 ke atas. Sedangkan saya berada di 70 ke bawah ya. Dan nanti di menu ini kalau sudah ada penyelenggaraan pretest ada menunya ya. Ada menu pretest PPG. Kalau sekarang sudah hilang karena belum ada lagi untuk penyelenggaraan pretestnya ini tahun 2021 bulan 11 ini belum muncul di sini. Nanti kalau sudah mau diselenggarakan oleh Kemenak ya biasanya muncul di sini ya, muncul di pretest PPG. Di situ ada checklist kelayakannya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu ya, ini status mengajar nih, status mengajarnya harus sudah aktif ya. Sudah aktif. Di mana mengisinya ya, di jadwal ini ya. Setiap semester kita harus mengisinya dan sudah terverifikasi oleh operator Kemenak ya. Kalau sudah diverifikasi maka sudah aktif. Nah, supaya cepat diverifikasi, jika kita sudah mengupdate-nya setiap isian menu-menu ini, supaya cepat kita terverifikasi ya Bapak Ibu, maka tadi yang saya ingatkan adalah kita mempunyai nomor WA operator Kemenaknya ya. Jadi nanti kalau kita sudah update itu harus diverifikasi dulu. Kalau sudah diverifikasi baru kita bisa mengisi menu-menu yang lain. Nah, itu makanya kita harus punya ya supaya cepat. Nah, sekian ya Bapak Ibu penjelasan dari saya tentang tahapan-tahapan supaya kita itu terpanggil sebagai calon peserta PPG ya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat.
ya. Bagi Bapak Ibu, jangan lupa ya Bapak Ibu, kalau ini bermanfaat, untuk likes-nya, subscribe-nya ya Bapak Ibu, likes dan subscribe. Mudah-mudahan likes dan subscribe Bapak Ibu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.